Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan membaca yang ke-11 saja. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, saya akan membaca sekali lagi secara perlahan untuk kita bagian ayat ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang menunggu sering terasa seperti diam. Tidak ada gerak, tidak ada hasil, dan biasanya kita mulai bertanya, apakah Tuhan lupa? Apakah ini sia-sia? Memang sesuatu yang namanya menunggu itu tidak gampang. Apalagi kita tidak tahu pasti kapan tepatnya, berapa lama lagi. Kadang yang sudah tahu pasti pun menunggu itu tetap lama. Memang masalahnya bukan kita tidak mau menunggu, tapi kita tidak tahu dengan pasti dalam menunggu itu. Jadi kita tidak menunggu dalam kepastian, artinya begitu kan? Kita ingin tahu kapan, bagaimana, dan seperti apa akhirnya. Tetapi memang Tuhan sepertinya sengaja seringkali sengaja tidak memberitahu detail tentang apa yang kita tunggu. Bukan untuk mungkin menyiksa kita, tetapi untuk melatih kepercayaan kita yang murni. Saudara, pagi hari ini melalui Pengkhotbah 3 ayat 11, kita merenungkan satu topik, menunggu tapi tidak sia-sia. Pengkhotbah tidak berkata segera indah. Yang dia katakan dengan jelas ayat ini adalah indah pada waktunya. Kapan waktunya itu? Berarti ada proses untuk mencapainya. Indah pada waktunya berarti ada proses yang tidak bisa dipercepat tanpa merusak hasilnya. Jadi harus sabar menunggu sesuai waktunya. Kadang kalau kita membuat segala sesuatu hal yang sederhana saja, pasti ada proses yang tidak boleh kita hindari, yang tidak bisa juga kita percepat. Kalau kita percepat akan nggak maksimal hasilnya atau bahkan rusak. Dalam terang firman Tuhan, kita melihat bagaimana ketika kita berbicara tentang anugerah Tuhan sehubungan dengan kehidupan kita atau proses kehidupan kita mencapai kesempurnaan. Tuhan bukan hanya bekerja untuk kita, tetapi juga bekerja di dalam kita. Ketika, contoh sederhana lah yang memang sering saya sebutkan ini ketika misalnya doa kita belum dijawab, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Ketika pintu belum terbuka, Tuhan sedang menyelaraskan arah kita. Artinya belum ada jalan keluar, maksud saya. Ketika harapan masih terasa jauh, sebenarnya Tuhan sedang memperdalam iman, bukan sekedar memenuhi keinginan.
harapanmu apa, dan Tuhan kayaknya masih mau tercapainya itu masih jauh ya. Tuhan sedang melatih kita. Seringkali jika Tuhan menjawab terlalu cepat, kita justru akan menerima berkat tanpa kesiapan menjaganya. Ada banyak hal contoh sebenarnya. Jika kita menerima sesuatu itu terlalu cepat, kita bahkan tidak siap untuk menjaga, memeliharanya. Dan disitulah letak keinginan, disitulah letak keindahan bahkan waktu Tuhan. Bukan hanya pada hasilnya akhirnya, jadi bukan hanya pada hasil akhirnya, tetapi juga pada siapa kita ketika sampai di sana. Maksudnya sampai mencapai hasil itu, siapa kita? Menunggu dalam Tuhan bukan ruang kosong. Menunggu dalam Tuhan adalah ruang kerja Roh Kudus. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan ini selesai. Ketika Anda dan saya menunggu, jangan bertanya kapan ya ini, sampai kapan ya, sampai kapan. Tidak perlu pertanyaan itu. Pertanyaan harusnya, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri saya saat ini? Ketika proses menunggu itu, apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya ketika menunggu ini? Jadi belajar kita untuk boleh menanti dan tetap percaya di dalam Dia, sekalipun kita sepertinya belum melihat jawaban itu. Tuhan, kami mau tetap percaya di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa menunggu di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, di tengah penantian ini, ajar kami melihat lebih dalam. Bukan hanya menanti jawaban-Mu, tetapi peka terhadap pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Bentuk hati kami supaya tidak hanya ingin hasil, tetapi rindu menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Berikan kami iman untuk percaya, bahkan ketika kami belum melihat.